Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus untuk melihat mukjizat yang dilakukan Yesus. Kemudian terjadilah mukjizat kembali. Mukjizat Yesus memberi makan 5.000 orang dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Injil Yohanes mencatat 2 orang yang berperan dalam peristiwa besar ini. Ayat 8 dan 9. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kemudian setelah itu tidak ada lagi disinggung tentang Andreas maupun anak kecil ini. Tidak ada diberikan ucapan terima kasih kepada mereka. Andreas awalnya pengikut Yohanes Pembaptis dan mendapat berita tentang Mesias. Kemudian ia membawa saudaranya Simon kepada Yesus untuk sama-sama mengikuti Yesus. Di Yohanes 1 ayat 40 sampai 42, Yesus kemudian memandang Petrus dan berkata, "Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Dan sekali lagi Andreas tidak disinggung juga atau ucapan terima kasih dari saudaranya itu atau dari Yesus. Padahal dampak dari peran dari Andreas ini besar. Mukjizat 5.000 orang makan dari 5 roti dan 2 ikan, serta Simon Petrus memiliki pelayanan yang sangat menonjol dan berdampak bagi gereja mula-mula, itu dampak pelayanan Andreas. Bapak Ibu, dalam gereja ada banyak peran yang bisa ikut dalam membangun tubuh Kristus. Kita cenderung akan memuji dan mengapresiasi mereka yang sangat baik dan fasih di depan umum. Bahkan kita ingin ikut di dalamnya. Akan tetapi kita juga perlu menyadari bahwa ada orang yang melayani dalam kesenyapan. Peran kecil yang mungkin tidak semua orang bisa lakukan, tidak bisa semua orang lain mau lakukan. Peran kecil mereka itu juga terkadang dapat berdampak besar, seperti Andreas ini. Walau perannya kecil dan tidak terlihat mendapat apresiasi, Andreas juga tidak menunjukkan ada iri hati atau rendah diri. Ia tetap mengikuti dan melayani Yesus sampai akhir hidupnya. Menurut catatan klasik gereja, Andreas nampaknya menjadi perantara atau mungkin sekali penterjemah terhadap orang-orang Yunani yang bertemu Yesus di Yohanes 12 ayat 20-22. Bahkan selanjutnya Andreas dicatat penginjilan di wilayah Yunani dan mati martir disalib di wilayah Patras Yunani. Bapak Ibu, bukan masalah peran besar atau kecil, tapi apakah kita memahami peran kita dalam pembangunan tubuh Kristus di gereja-gereja lokal kita. Kita harus terlibat walaupun itu peran kecil saja. Misalnya bisa sebagai pendoa syafaat, sebagai pengantar jemaat yang kadang mungkin jemaat tidak kenal siapa namanya. Pemerhati di gereja yang cuma memberi data, penyedia keperluan-keperluan ibadah dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu, kita jangan enggan melayani karena menurut kita itu peran kecil atau kurang diapresiasi dan tidak dilihat orang. Peran yang kita kira kecil bisa Tuhan buat berdampak besar. Kita hanya perlu melakukannya dengan segenap hati, melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk dilihat atau dipuji orang. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan kami. Walaupun Tuhan, pelayanan kami, peran kami kecil, peran kami tidak begitu berdampak menurut kami. Tapi kami percaya ketika kami melakukannya dengan setia, Tuhan, Engkau Allah yang tidak memandang itu sebagai sesuatu yang tidak berarti, tetapi Tuhan akan terus memberkati kami dan menolong kami. Kiranya kami Tuhan menjadi orang-orang yang terus rajin dan setia di dalam pelayanan-pelayanan, bahkan dalam pelayanan-pelayanan kecil, dalam pelayanan gereja kami, dan pelayanan-pelayanan dimanapun kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita, Shalom.